Baik, silahkan untuk perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berinterview di sini. Nama saya Dela Patricia, saya lulusan dari Universitas Inaba dengan jurusan manajemen. Selain berkuliah, saya memiliki kegiatan di waktu senggang, yaitu mengikuti seminar-seminar online dengan topik manajemen, di mana kegiatan tersebut meningkatkan keahlian saya dalam manajemen, termasuk manajemen human capital. Apa motivasi Anda melamar ke perusahaan ini? Motivasi saya melamar posisi ini adalah karena saya melihat PT Rida Sejahtera sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam mengelola SDM dan mendukung pengembangan karyawannya. Saya ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Selain itu, posisi ini sejalan dengan keahlian dan tujuan karir saya. Selanjutnya, sebutkan pengalaman bekerja Anda dan apa kegiatan saat ini. Saya sempat bekerja part-time di sebuah klinik sebagai resepsionis dan restoker, di mana kegiatan resepsionis dari stoker ini membuat saya meningkatkan skill komunikasi saya berinteraksi dengan orang-orang, pendataan pasien maupun barang, dan pengasipan file-file yang memang harus diarsipkan. Oke, sebutkan apa prestasi yang pernah Anda raih. Untuk prestasi sendiri, saya mungkin belum ada, namun saya sudah bangga kepada diri saya sendiri karena saya bisa mengatur waktu, disiplin, dan juga saya bisa mengikuti banyak kegiatan-kegiatan seperti seminar dan menambah public speaking saya. Sebutkan kekuatan dan kelemahan karakter diri Anda. Kekuatan saya yaitu saya mahir dalam menggunakan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selain itu, saya memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan sistem yang berbeda. Kekuatan lainnya saya miliki adalah ketelitian, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas dengan minim kesalahan dan memastikan hasil pekerjaan yang berkualitas. Namun, saya juga memiliki beberapa kelemahan yang sedang saya perbaiki. Saya itu terkadang pelupa, terutama ketika memiliki banyak tugas sekaligus. Untuk mengatasi hal ini, saya sudah mulai menggunakan alat bantu seperti aplikasi pengingat dan catatan kerja. Selain itu, saya menyadari bahwa kemampuan saya dalam perhitungan angka masih perlu ditingkatkan, dan saya sedang berusaha memperbaikinya dengan sering berlatih dan menggunakan kalkulator saat diperlukan. Terakhir, saya merasa kemampuan public speaking saya masih bisa ditingkatkan. Untuk itu, saya mulai mengambil inisiatif berbicara di depan umum dalam tim kecil agar semakin percaya diri. Oke, masalah apa yang pernah Anda hadapi dan berikan solusi cara menghadapinya. Saya pernah menghadapi masalah komunikasi saat menjalani part-time di klinik. Saat itu, saya sedang bekerja dengan resepsionis lain untuk mengatur jadwal pasien. Lalu, masalahnya muncul karena kita kurang koordinasi sehingga terjadi kesalahan penjadwalan, seperti 2 pasien terdaftar di waktu yang sama. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien dan mengganggu alur kerja di klinik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan penggunaan buku jadwal yang terintegrasi untuk mencatat dan memonitor jadwal pasien secara real-time. Selain itu, saya juga menginisiasi rapat singkat setiap pagi dengan semua resepsionis untuk memastikan bahwa semua jadwal sudah dikonfirmasi dan tidak ada kesalahan. Perubahan yang pernah dilakukan apa? Saat bekerja di part-time di klinik, saya melihat bahwa proses pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual, yang sering menyebabkan antrian panjang dan kesalahan pencatatan data. Saya mengusulkan perubahan dengan memperkenalkan sistem pendaftaran berbasis digital menggunakan aplikasi sederhana. Saya membantu membuat format digital untuk mencatat data pasien seperti jadwal kunjungan dan riwayat pemeriksaan yang dapat diakses oleh seluruh staf resepsionis. Selain itu, saya juga mengedukasi tim tentang cara penggunaan sistem tersebut melalui pelatihan singkat. Oke, apa rencana Anda ke depan? Untuk rencana jangka pendek saya palingan mempelajari sistem kerja di PT Rida Sejahtera dan memberikan kontribusi maksimal di posisi ini. Dalam jangka panjang, saya berharap dapat mengembangkan karir saya menjadi spesialis atau manajer di bidang human capital, di mana saya dapat terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan SDM. Untuk negosiasi gaji dan fasilitas, apa yang kamu harapkan? Karena saya belum memiliki pengalaman mengenai human capital, maka untuk gaji saya meminta di rata-rata yang terdapat di data-data yang saya cari, yaitu sekitar 5 juta. Namun untuk kedepannya, perusahaan bisa menggaji saya sesuai dengan pindahan pekerjaan saya. Untuk fasilitas, saya berharap dapat bekerja di lingkungan yang mendukung pengembangan profesional, termasuk akses ke pelatihan, asuransi kesehatan, dan kesempatan untuk belajar lebih banyak.